Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SMP Negeri 19 Sinjai dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Rahmatiah selaku calon guru penggerak, dan yang paling saya hormati adalah Bapak Ibu tenaga pendidik yang hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi CMP. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata dan membuka sosialisasi pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad innaka Hamidum Majid wa barik Muhammad innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati rekan tenaga pendidikan dan pendidikan, yang saya hormati terutama calon guru penggerak yang sedang berada di tengah kita dalam rangka untuk memberikan sosialisasi CDP dengan tema budaya positif. Alhamdulillah, kami sebagai pengganti kepala sekolah akan membuka acara ini. Semoga apa yang sebentar calon penggerak akan memberikan tambahan pengetahuan kepada kita. Semoga kedepannya masih banyak lagi tenaga pendidik yang ikut kegiatan sebagai guru penggerak. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sosialisasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif kami nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sepatah kata dari Bapak Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Ibu calon guru penggerak. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tak lupa kita puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti salah satu kegiatan calon guru penggerak, yaitu sosialisasi budaya positif. Tak lupa saya kirimkan salam dan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan
bagi kita semua. Jadi baik Bapak Ibu, kegiatan ini saya laksanakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan calon guru penggerak yang nantinya akan kami sampaikan ke dalam tugas aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi, adapun komitmen belajar atau sosialisasi pada hari ini yaitu yang pertama jika ingin keluar minta izin jika ingin keluar dan masuk ruangan, kemudian berperan aktif melakukan kegiatan, kemudian yang ketiga konsisten waktu, kemudian menjaga ketenangan ruangan agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna, kemudian HP di silent. Adapun agenda kegiatan sosialisasi pada hari ini yang pertama pembukaan tadi telah diberikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, kemudian selanjutnya materi. Jadi kita masuk ke materi. Jadi sebelumnya saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, apakah hukuman menurut Bapak Ibu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, selanjutnya yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, dan itu adalah pertanyaan pemantik. Sebentar ada materinya, Bapak Ibu bisa mengingat tentang jawaban tadi, setuju atau tidak setuju. Jadi adapun topik materi kita hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi atau 5 posisi kontrol. Selanjutnya restitusi atau segitiga restitusi. Jadi kita ke yang pertama, perubahan paradigma. Jadi di sini ada kegiatan kepalan tangan. Kita perhatikan Bapak Ibu, A dan B antara Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu. Sodekas dari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan benda-benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi itu tadi yang sudah Bapak Ibu tulis di tangan Bapak Ibu adalah benda yang sangat berharga
orang lain mengontrol Bapak Ibu. Selanjutnya, tentang paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau miskonsepsi atau kesalahan konsep yang selama ini kita pikirkan. Yang pertama itu bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Kita di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi itulah perbandingan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Saya tanya Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk diri kita? Diri kita sendiri atau orang lain? Diri kita sendiri. Begitu pun kepada peserta didik kita atau murid-murid kita. Jadi tidak ada orang pun yang bisa memaksakan kehendak terhadap untuk mengontrol orang lain. Selanjutnya kita ke apakah itu makna disiplin. Jadi disiplin yang artinya apa, dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, tadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya berhubungan dengan materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Jadi di sini ada beberapa institusi terkait nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yang sudah kita ketahui bersama adalah nilai kebajikan profil pelajar dan masyarakat. Yang pertama itu beriman, mandiri, berkala, berkejenengan. Selanjutnya nilai kebajikan dan ilmu primarias program. Ini sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan selanjutnya. Jadi itu nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya dari 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya dan selanjutnya. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu nilai-nilai kebajikan. Dan sebentar ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan dihubungkan dengan keyakinan kelas yang akan kita lakukan di kelas. Jadi ada keseimbangan esensial virtus yang yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Kemudian yang terakhir dari institusi The Virtus Project. Jadi di sini kalau di yang lalu itu sama dengan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter. Dari di sini sekarang mencakup nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kita masuk ke
eksplorasi konsep pembelajaran 2/2, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua motivasi perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang mana itu motivasi eksternal? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu dilakukan karena takut akan hukuman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin dipuji atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itulah motivasi ekstrinsik, dan motivasi ini tidak berjangka panjang. Kemudian motivasi internal. Jadi inilah motivasi yang diharapkan kepada peserta didik kita, yaitu menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, bukan karena takut akan hukuman dan bukan karena ancaman ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari seseorang atau dari seorang guru. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan adalah sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Quran tahun 93, yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Tadi pengaruh jangka panjangnya karena motivasi eksternal. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya punya pertanyaan, kira-kira kenapa di sini penghargaan bisa menghukum atau merusak hubungan? Saya jawab baik sebagai salah satu contoh, misalnya sistem perintingan yang kita lakukan dulu karena sekarang sudah dihapuskan sistem perintingan. Jadi siswa yang peringkat pertama itu dihukum dengan rasa cemas yang berkelanjutan sampai semester selanjutnya. Kenapa dikatakan memberikan kecemasan? Karena dia khawatir kalau semester selanjutnya dia tidak bisa lagi mendapat peringkat pertama. Kemudian sebagai contoh penghargaan merusak hubungan, anggaplah antara si A dengan si B adalah siswa yang memiliki hubungan atau persahabatan yang sangat akrab. Karena dikasih tugas yang terakhir, misalnya siapa yang cepat pulang, siapa yang cepat selesai dan cepat pulang di antara si A dengan si B ini, si B yang paling cepat selesai. Kemudian si A meninggalkan temannya padahal dia berteman baik. Makanya di situ dikatakan penghargaan dapat merusak hubungan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Adapun bentuk atau program kebajikan yang bisa kita lakukan kepada peserta didik kita dengan memberikan apresiasi atau pengakuan, caranya adalah berikan pengakuan secara khusus. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Kalau ini kita lakukan untuk satu orang saja, jadi jangan di depan teman-temannya, karena kalau kita berikan penghargaan, kamu pintar sekali, kemudian temannya yang lain tidak diberikan penghargaan, itu akan berakibat dari temannya yang lain. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kalau kita mau memberikan pengakuan, berikan pengakuan terhadap semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten atau terus
Kemudian fokus pada proses. Jadi ada contoh pengakuan yang bisa kita berikan kepada murid-murid kita. Jadi misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang diberikan kepada peserta didik kita. Jadi nilai kebajikan tadi itu dari beberapa institusi, itu empati, kepedulian, dan tanggung jawab. Itu bagian dari nilai-nilai kebajikan yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Di sini saya punya pertanyaan lain Bapak Ibu. Tindakan guru ada 7 nomor. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Sebentar kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita ingat jawaban Bapak Ibu sebentar, ada jawaban. Lanjut, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video kan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita lihat jawabannya. Mencatat 1 kali dalam buku catatan itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat adalah hukuman. Murid minta di push up karena tidak menggunakan masker adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu yang terakhir dengan yang murid minta 15 kali? Kenapa ada konsekuensi, ada hukuman? Sama-sama push up. Ya, karena tergantung pelajaran. Jadi hukuman itu Bapak Ibu dia berbentuk fisik. Kemudian hukuman tidak relevan. Kalau konsekuensi itu relevan. Jadi kenapa dikatakan bahwa lari ini lapangan basket 2 kali itu adalah konsekuensi? Karena itu relevan dengan materi pelajaran PJK. Jadi kalau matematika berarti dia masuk hukuman. Kalau dia pelajaran matematika, jadi ini khusus untuk PJK. Jadi ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, anak akan menghargai disiplin. Itu tadi kita sudah lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dengan pemberian yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian paksaan. Hukuman itu sistem paksaan. Kamu harus begini, kamu harus push up 15 sebelum masuk ruangan. Berarti itu dianggap sebagai paksaan. Selanjutnya, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah
menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi antara konsekuensi dengan hukuman satu tingkat lebih baik, apa konsekuensi satu tingkat lebih baik dari hukuman. Kemudian selanjutnya kita lihat restitusi, karena ada tiga Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Jadi itu adalah pengertian dari restitusi. Jadi restitusi itu apa? Kita mengajak peserta didik kita untuk memperbaiki kesalahannya dengan mencari solusi terbaik atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi ini ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi Bapak Ibu tidak ada hukuman fisik, tidak ada konsekuensi. Restitusi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak tersakiti, murid atau anak dibuat nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena terkadang kita memberi hukuman, anak tidak takut kepada kita atau melawan kepada kita. Selanjutnya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Begitupun seharusnya Bapak Ibu kita bisa lihat sendiri. Jadi restitusi adalah tingkat yang paling atas dalam pemberian menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Restitusi kemudian turun ke konsekuensi, tapi disarankan tidak ada hukuman. Jadi ada 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sebentar kita lihat contoh restitusi. Ada segitiga restitusi di bagian materi terakhir. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Pelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa? Dan saya punya pertanyaan lagi di sini Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ada yang bisa menjawab mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Untuk menjaga
keselamatan, jaga keamanan, benturan, ya. Mentaati peraturan lalu lintas. Atur peraturan lalu lintas. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Keselamatan. Untuk keselamatan. Selain keselamatan, untuk kesehatan. Oke. Untuk kesehatan. Tadi kalau Oma tadi mengatakan bahwa kita menggunakan helm untuk mematuhi peraturan itu berhubungan dengan motivasi tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa itu adalah motivasi ekstrinsik. Kita takut karena hukuman. Kalau itu tadi jawaban Bapak Ibu bahwa itu adalah untuk keselamatan, itu sudah masuk keyakinan diri, motivasi dari diri kita sendiri. Kenapa kita memakai helm? Karena untuk keselamatan atau untuk menghindari dari benturan. Jadi itulah kenapa bukan peraturan. Kenapa? Keyakinan kelas. Jadi keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ada di sini adalah keselamatan, kesehatan, dan kesehatan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu kenapa keyakinan kelas, kenapa peraturan kelas. Di sini ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Apakah yang warna hijau atau yang berwarna putih? Hijau atau putih? Kesepakatan sama-sama kesepakatan kelas. Yang menjadi keyakinan kelas apakah hijau atau yang putih? Hijau. Tadi berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan di awal. Nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi yang menjadi keyakinan kelas itu adalah yang putih. Keyakinan kelas itu bersifat umum atau bersifat universal. Secara umum keyakinan kelas. Jadi ini bisa kita terapkan di kelas. Jadi wali-wali kelas bisa menerapkannya di kelas masing-masing dengan membentuk atau membuat keyakinan kelas bersama dengan peserta didik Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan tadi dari 6 institusi. Jadi saya sudah lakukan di kelas 9C, cuma belum sempat saya tempel di ruangan kelas. Jadi kita meminta peserta didik kita membuat sendiri keyakinan di kelasnya masing-masing dan mereka bertanggung jawab atas keyakinan yang telah mereka lakukan. Itu adalah salah satu contoh budaya positif yang bisa dilakukan di kelas kita sebagai wali kelas. Jadi ini salah satu contoh penerapan keyakinan kelas. Jadi kita bisa tempel, kita minta kepada peserta didik kita membuat satu keyakinan kelas, kemudian tuliskan atau tempelkan di papan sebentar, kemudian sebentar itu yang kita setujui dan kita tempel di kelas kita masing-masing. Kalau sudah disetujui. Jadi ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku kepada selalu kalau peraturan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian kalau dia keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi nanti kalau ditempel di kelas keyakinan kelas tulis tanggung jawab, tulis tahapan bahwa yang aturan misalnya selalu kembalikan buku sesuai yang ditulis peserta didik kita. Menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain. Jadi kita tulis keyakinan menghormati orang lain, kita tulis di bawahnya dilarang mengganggu orang lain atau menghargai guru atau dilarang membuli. Nah, itu bagian dari menghormati orang lain karena itu adalah keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas tadi saya ulangi
bersifat umum atau universal. Kita lanjut ke pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi kita sudah buktikan peserta didik kita, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumahnya, sehingga mereka berbuat sesuatu di sekolah di luar dari. Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di sekolah. Kita sudah buktikan di kelas kita sebagai contoh anak perwalian saya yang 2 orang itu, mungkin karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya di bagian kebebasan, karena mungkin dia tertekan di rumahnya, sehingga dia meluapkannya di sekolah karena dia ingin merasa bebas. Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Kita saksikan ada video yang akan saya keluarkan, kita saksikan bersama Bapak-Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, Dari rumahmu. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Naren, Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita sama-sama sudah menyaksikan video terkait 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi saya sadari Bapak Ibu, selama ini saya paling sering berada di posisi penghukum. Jadi semoga kedepannya setelah belajar di sebagai calon guru penggerak,
saya bisa berhijrah, minimal saya ada di posisi pemantau, kemudian saya lanjutkan di posisi sebagai seorang manajer. Jadi sebagai seorang guru kita diharapkan untuk berada atau menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Kalaupun tidak bisa, kita turun satu tingkat menjadi posisi pemantau. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol dihubungkan dengan motivasi, kemudian motivasi dan 5 posisi kontrol guru. Kita tadi sudah sama-sama saksikan bahwa ada 2 posisi kontrol guru itu karena motivasi menghindari hukuman atau eksternal, karena menghindari hukuman dia berada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dan ini akan menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain, dia ada di posisi teman atau pemantau. Selanjutnya motivasi intrinsik atau motivasi ini dalam diri mereka sendiri untuk mendisiplinkan dirinya dan bertanggung jawab atas dirinya, itu adalah posisi manajer. Jadi sekali lagi semoga kita bisa berada di posisi manajer. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi yang mana tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini bahasanya ini posisi guru yang mana? Apakah dia pemantau, teman, manajer, penghukum? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sudah jelas penghukum. Lanjut, saya lakukan demi ibu atau bapak. Apa tadi? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat jawabannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Tuh, ikonnya menteri-menteri. Ya, jadi itu posisi-posisi dari pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada hubungannya dengan posisi guru sebagai manajer. Jadi segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi itu tahapan dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini digunakan ketika ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Jadi yang pertama, tahapan yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah dari positif terhadap dirinya. Jadi bahasa-bahasa yang dapat digunakan di sini dalam menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini lewat Bapak-Bapak, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi itu kata-kata pertama. Jadi misalnya ada orang tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah, ibu juga sering melakukan kesalahan. Jadi ini istilahnya di sini menstabilkan identitas. Kemudian kata-kata lain yang bisa diberikan oleh guru, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita di sini untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu adalah kata-kata yang bisa diberikan oleh seorang guru dalam
menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya memvalidasi kebutuhan, membantu murid mengenai basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Jadi kita dengarkan alasannya apa Bapak Ibu ketika dia melakukan kesalahan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah kata-kata yang bisa diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan dalam memvalidasi kebutuhan. Selanjutnya tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah kita buat keyakinan di kelas, kita bisa menanyakan dengan guru berkata, apa nilai yang kita pelajari kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas saya melihat itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu inginkan orang lain memperlakukan kamu? Dan di sini adalah menanyakan keyakinan kelas, atau bisa kita tambahkan keyakinan kelas apa yang telah melanggar di bagian menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah buatkan keyakinan kelas di kelas, keyakinan apa yang sedang kamu langgar? Bagaimana cara kamu mengatasi permasalahan ini? Jadi itu adalah tahapan segitiga restitusi yang ada hubungannya dengan posisi guru sebagai seorang manajer. Jadi ini secara keseluruhan intervensi yang bisa dilakukan sebagai seorang pemantau dan sebagai seorang manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa menemukan kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi ini adalah keterkaitan atau disiplin positif menurut teori mental teori pilihan berdasarkan 6 materi tadi dari disiplin positif. Jadi itulah tadi Bapak Ibu pemaparan dari saya sebagai calon guru penggerak dalam sosialisasi disiplin positif di sekolah kita di UPTD SMP Negeri 19 Anjay. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini sama-sama bisa kita terapkan di sekolah kita yang kita cintai. Baiklah Bapak Ibu, saya sedikit punya refleksi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sosialisasi? Ini khususnya mengenai makna disiplin, motivasi intrinsik dan 5 posisi kontrol seorang guru. Perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mempelajari makna disiplin, motivasi intrinsik dan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru? Ada yang bisa memberikan sedikit refleksi yang mau menambahkan? Silakan Pak. Jadi perasaan yang muncul selama mengikuti sosialisasi terkait motivasi intrinsik dan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kasih Bu atas kesempatan yang diberikan pada saya setelah melihat pemaparan dari calon guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Rahmatia SPD, dan dari awal saya amati dan saya cermati, alhamdulillah teori itu memang
kalau saya melihat dibandingkan dengan K13 di awal-awal kurang lebih dan itu cuma bahasanya yang dirubah-rubah. Kalau tidak salah dulu itu di di kurikulum 13 ada 12 kriteria peserta didik, dan diantaranya situ adalah mengidentifikasi siswa, dan itu saya lihat hampir mirip-mirip ya dengan kontrol tadi. Di sisi manajerial bahwa memang siswa itu harus ditanya, kalau dia datang jangan langsung dihukum, tapi ditanya-tanya dulu kenapa anda terlambat, mungkin karena banyak membantu orang tua, bagaimana kehidupan sehari-hari. Dan cuma yang ada di benak saya, mudah-mudahan saya bersama dengan guru semua, mungkin masih ada halangan sulit kita menerapkan di sini karena memang agak mudah kelihatannya ya kata-katanya harus seperti ini, tapi saya kira sudah banyak diperlakukan mahasiswa seperti ini tapi tidak bergerak. Tapi insyaallah kita ke depan kita akan berusaha seperti tadi. Kalau memang kita tidak bisa langsung ke manajer, bagaimana bisa selama ini kita menghukum siswa dengan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi itu tidak bukan hanya tujuan kita. Kalau ada kekerasan sedikit, tujuan kita satu hanya untuk bagaimana siswa itu menjadi manusia, menjadi siswa yang baik. Saya kira itu tambahan saya kira dari maupun teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif atas refleksi yang diberikan. Jadi ayo kita sama-sama berkolaborasi dalam pengembangan sekolah kita ini. Karena kalau tidak ada kolaborasi antara satu guru dengan guru yang lainnya, tidak akan juga menjalankan dengan baik budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Jadi untuk hari ini saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tutup dengan marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. How are you today? Baik. Baik. Atau ada yang punya masalah hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Semuanya baik? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi, baik anak-anak, hari ini saya sebagai wali kelas kalian, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Tahu peraturan? Ya, Apa itu peraturan? Apa peraturan? Kesepakatan. Apa lagi? Ya, yang harus tapi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan itu, kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh orang lain yang harus diikuti. Kalau keyakinan kelas, kita sebentar di sini akan membuat sebuah kesepakatan, atau kalian sendiri yang membuat kesepakatan itu atau keyakinan itu dan bertanggung jawab atas keyakinan yang telah dibuat. Jadi saya punya kertas. Ini adalah stick note. Jadi sebentar kalian membuat satu keyakinan atau semacam satu peraturan dari kalian sendiri. Jadi tulis satu orang, satu kertas, satu orang. Jadi satu juga kalimat, bisa lebih dari satu, sampai dua
Sebentar kalian menempel di papan tulis. Jadi saya bagi kertasnya. Obat ke belakang. Kalau lebih kasih teman yang lain. Jadi kalau sudah selesai, perhatikan ini ada lemnya di belakang. Jadi kalau lemnya di sini, berarti kalian menulis di sini. Perhatikan. Obat ke belakang. Jadi satu siswa, satu kertas. Silahkan kalian menulis apa yang menjadi keyakinan kalian untuk bisa dilaksanakan secara tanggung jawab untuk kelas kita ini, kelas 9C. Tidak kering. Silakan. Jadi ini lemnya, berarti nulis. Tidak usah tulis nama, langsung saja. Tulis satu, pikir-pikir, jadi jangan kerjasama. Silakan tulis sendiri apa yang kalian inginkan untuk menjadi kesepakatan di kelas kita ini. Silakan ditulis. Kalau sudah selesai, silakan menempel di papan tulis. Pikirkan baik-baik satu kesepakatan. Ditulis namanya, Bu. Tidak usah ditulis namanya. Kalau sudah selesai, tempel di papan. Tempel. Oke, sudah ada satu. Siapa lagi? Kalimat positif. Jadi sebentar apa yang kalian tulis akan diubah ke dalam kalimat positif. Oke, jadi kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan. Ada 9 keyakinan atau kesepakatan yang kita sepakati di ruangan kelas ini. Yang pertama, membuka sepatu saat masuk di ruang kelas itu dia masuk nilai kebajikan, menghargai dan menghormati. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, datang lebih awal saat piket itu kedisiplinan. Kemudian menghargai dan menghormati
Lanjut, Bayu Aditya. Sini, Bayu tulis Aditya di sini. Tiga. Oke, lanjut. Mana sini, Sak? Nih, nomor 5. Sini. Tanda tangan supaya bisa kau ikutin aturan yang sudah kita buat. Ini tulis tanda tangan. Carmila. Membawa hati kecil ini